Preview. Hello, welcome back to my room. Di video kali ini gue akan membahas tentang bagaimana masa-masa karantina yang ada di rumah dan juga masa-masa COVID selama pandemi COVID ini masih ada di Indonesia. Dan di video kali ini gue akan ditemenin sama teman-teman gue. Nanti akan gue perkenalkan teman-teman gue. Dia ada 2 orang, dia akan datang ke sini. Dia akan gue tanya-tanyain mengenai masa-masa karantina mereka yang ada di rumah. Oke, sebelum kalian simak video ini, kalian like dulu channel gue dan jangan lupa di subscribe, dan jangan lupa kalau kalian video ini sangat bermanfaat, kalian share. Terima kasih. Di video kali ini gue ditemenin sama teman-teman gue, yaitu Jadi Farida dan juga Anyong sama gue Dela. ya, gue ditemenin sama mereka berdua karena gue akan menanyakan tentang masa-masa karantina mereka berdua di rumah selama COVID masih ada di Indonesia. Mudah-mudahan COVID di Indonesia cepat berakhir. Amin. Amin Allah. Oke, kali ini gue bakal langsung tanya kalian berdua. Siapa dulu yang mau gue tanya? Nih. Boleh. Oke, gue tanya nih sama lo. Selama masa-masa karantina ini, apa sih yang lo rasain? Sedih banget. Lu tau gak sih? Rasanya gak ketemu teman-teman lo yang biasanya tiap hari. Aduh. Padahal lu senang gak ketemu teman-teman tak. Sombong amat. Bisa juga sih. Tapi itu tuh kayak, ya Allah sedih banget. Seminggu gue biasanya bisa berapa kali kan ketemu sama temen-temen gue. Sekarang cuma kerja, berangkat pagi, pulang maghrib lah. Itu langsung udah tiduran, main HP, nontonin TikTok, nonton YouTube. Biasanya kan kayak Del, ayo Del, cabut Del, ayo. Sekarang mah Allah, sebelah kenangan doang. Iya, sedih banget guys. Gimana gitu ya rasanya ya? Kalau lu gimana, Yan? Gue ya gitu, kuliah ya kan, kuliah online. Pertama ya kerja, berangkat, terus pulangnya sih gue dicepetin ya jam 3 sore. Nyampe rumah jam 4, mandi, asaran, terus sambil nunggu maghrib, malamnya kuliah. Udah, gitu doang siklusnya. Bosenin banget gak sih? Tapi kadang kalau lagi libur kayak ya masih suka buat Zoom sama teman-teman. Cuman karena sekarang aplikasi Zoom katanya lagi gimana gitu ya kan, iya, banyak trendingnya gitu-gitu. Jadi ya udah sekarang kita paling tuh ya chat di WhatsApp, terus juga di Instagram deh, gitu-gitu doang, buka Twitter deh. Tapi nih kalau lu berdua ini setuju gak sih sama yang namanya karantina ini selama COVID ini? Iyalah sih ya, apalagi demi kebaikan bersama ya. Mungkin demi kebaikan lah ya. Iyalah. Karena kalau menurut gue sih ya, kalau ya bagus sih, karena harus ada yang kayak gini, karantina kayak gini. Kalau menurut gue biar cepet biar si corona itu biar cepet hilang sih enggak ya, tapi memutus mata rantainya dia gitu. Ya, jadi kalau menurut gue sih ya, kalau menurut lu pada inilah ya, lu setuju lah ya tentang adanya karantina ini, karantina di rumah masing-masing gini. Nah, dari kan kita udah di karantina nih. Terus kan pemerintah juga kadang sekarang udah menerapin, pemerintah pusat khususnya di Jakarta ya, kita udah diterapin namanya PSBB. Nah, lu kerja atau kuliah juga kan? Nah, itu lu bawa kendaraan sendiri atau gimana? Enggak, naik angkot. Oh, berarti lu naik kendaraan umum ya? Lu naik kendaraan umum ya? Berarti lu kenanya naik kendaraan umum. Nah, kan kalau PSBB ini kan semuanya diatur dan semuanya itu harus mengikuti prosedur PSBB kan. Nah, lu seneng gak sih? Maksudnya dengan peraturan tersebut kan jadi menghalangi lu dan menghambat lu dalam hal melangkah gitu. Apalagi lu naik kendaraan umum. Lu apa tuh reaksi lu gitu? Ya mau gimana ya, bis kalau misalnya kita sih udah ngikutin pemerintah kan buat kayak rapin PSBB, walaupun kita kerja tetap harus pakai masker, terus bawa hand sanitizer, terus juga kalau naik angkutan umum duduknya juga kan harus dijarak kan, apalagi sekarang tuh kalau di kereta udah ada ini loh, ada tanda silang benar, udah ada tanda silang jarak ya, gitu. jarak. Ada jarak, cuman ya yang di angkotnya ini ya. Iya, ya Allah, pagi-pagi lu bayangin
dempet-dempetan banget. Iya, cuma Gak diangkut pulang, gak ini. berangkat. Berarti terus di juga paling sibuk diangkot lah ya. Benar. Paling Iya. paling gak terus enak juga diangkot lah. kasihannya tuh ya Bang Angkot. Gue pernah nonton berita kemarin belum lama Bang Angkot tuh katanya satu angkot kan udah nggak boleh nerima banyak-banyak kan. Iya. Dan ternyata mereka udah nggak boleh nerima banyak, tapi mereka juga nggak dapat penggantian dari kurangnya penumpang itu. Jadi abang angkot juga mau ngikutin pemerintah, ya mau gimana? Iya. Mereka juga nggak dapat uang gitu kan. Oh, jadi dengan adanya PSBB ini untuk angkot sendiri Masih belum. masih belum Iya, masih maksimal lah ya. iya. Pertama untuk si abang angkotnya sendiri, mungkin kita yang namanya kita tahulah penghasilan Iya, angkot sendiri angkotnya. tuh berapa sih, nggak Iya, banyak. Tadi itu kan kita kayak dempet-dempetan kan Iya, otomatis, gitu. terus juga ya mau gimana, nggak ada kendaraan lagi, kita mau naik Ojol motor juga juga nggak jauh ada. kan, itu pertama. Terus juga ojol udah nggak ada, terus kita mau naik apa? Kamu kita nggak kerja. Buruk. Gila lu buruk zaman Rasul dong. Oh ya, Bener. terus gini, dengan adanya COVID gini kan, jadi banyak orang yang kayak manfaatin momen lah ya, manfaatin situasi. Ya, banyak Kayak banget, cuy. Banyak yang tahu-tahu jual masker, Iya. jual-jual APD Itu yang lainnya, apa? dan Yang juga ditembak-tembak itu iya apa? dia jual kayak Termometer. Iya. ya Bener iya ya, termometer tembak itu. Dia sampai jual-jual kayak gitu loh. Tapi gini loh, dijualnya ini beda dengan harga yang setiap Iya. saat ini mereka jual dengan harga yang sesuai Nah, terus ini penerapan. real banget ya. Iya, Waktu sebelum zamannya COVID tuh tenar ya kan, si corona itu tenar. Kemarin ya gue baru beli masker, harganya cuma 15.000, Iya, isi 50, bener-bener. bener-bener Satu pak baru itu kan. kemarin banget. Besoknya langsung booming tuh COVID, langsung naik harganya ngelambung. Dalam hati gue, tadi aja gue beli banyak. Iya, Masih nih gila. menurut kalian, maksudnya situasi momen kayak gini, kalian mau keluh kesah kalian apa sih gitu terhadap orang-orang yang seperti ini nih, yang memanfaatkan momen dan situasi yang sebenarnya situasi momennya ini momen yang kurang tepat buat mereka harusnya melakukan hal seperti ini. Coba gue mau tahu dong pendapat dari lu berdua. Coba salah satunya. Dela dulu deh. Kayaknya sih dia cocok masuk ini deh, neraka jalur orang. Mandiri apa prestasi ya? VIP ya. Iya. Ya tapi kalau ngomongin dosa sih dosa ya, cuman Iyalah, itu kan menimbun gitu ya. ya tapi karena gue belajar sih kan, kalau permintaan naik pasti harga barang naik. Iya. Kalau Lu dalam ekonomi kondisi banget gitu, sih. ya. Kalau permintaan naik ya pasti harga barang naik. Caranya kalau lu mau kalau mau harga barang turun, ya lu neken permintaan. Jadi kita semua sama-sama, itu kan masker buat tenaga medis, lebih baik kita alihin dulu ke mereka, kita bisa pakai masker kain tuh kayak yang sekarang yang lagi hits kan. Nah jadi harusnya dari awal kalau kalian nggak pada mau harga masker naik juga, permintaannya itu ya diturunin aja. Jadi biar makanya kalau permintaannya turun, harga barang juga pasti ngikutin. Kalau permintaannya lagi naik ya harga barang juga pasti naik gitu. Dengan adanya COVID ini ya, sebenarnya harusnya kan dibalik semua ini ada hikmahnya loh. Kan sebelumnya kita itu kayak Jorok. jalanan macet kita ngeluh, Iya. terus kerjaan banyak kita ngeluh. Benar. Ternyata doa-doa yang selama ini kita Keluhkan. keluhkan, ternyata Allah jawab dengan adanya musibah ini. Iya. Lu lihat deh, kayak gimana jalanan Jakarta Iya, sekarang. udah ini banget. Renggang. Iya. Parah ya, jalanan Jakarta udah renggang banget Itu ya. yang biasa di depan Ancol itu tuh macetnya Parah banget ya gitu. Terus udah gitu kerja lu jadi kayak WFH gitu. Tapi pendapat lu tentang WFH gimana nih? Lu kan kerja juga, WFH gimana sih? nggak efektif banget sih kayaknya kalau kerja di rumah, karena kantor gua kan bagian retail ya. Jadi kalau buat kerja di rumah tuh bener-bener nggak efektif banget. Ya udah, jadi gua mending datang aja ke kantor buat kerja, buat ngerjain semuanya. Karena kalau dari rumah pun juga kita tuh cuman bisa melalui kayak teks, balasin WhatsApp, terus kayak ngerekap gitu-gitu kan. Tapi kalau misalnya di kantor kan gue bagian hadiah juga, terus juga di event juga. Jadi kalau event gue di rumah itu susah banget, itu harus ya gue lebih milih buat di kantor aja karena itu lebih efektif banget. Kalau lu Del gimana tentang WFH ini? Kasian mah yang apa? Ya anjir, gue lupa mau ngomong apa. Apa Yang dia kalau misalnya apa tuh?
WFA tapi kan dia digaji cuma kayak 30% atau 50%. Kalau misalnya dia kepala keluarga kan dia harus apa nafkahin keluarganya juga, itu kan belum tentu juga cukup. Waktu pas diangkut gue dengerin ibu tuh ini lagi gibah ya gibah dia bilang katanya biasanya dia kalau misalnya pas sebelum covid itu listriknya seminggu cuma kayak 200 gitu, ini bisa sampai sebulan tuh bisa sampai berapa ya, 2 minggu seminggu 200.000 itu gede banget cuy. Iya kalau gila. Sebulan 200. Nah sekarang pas karena dia WFH mungkin karena di rumah mulu jadinya kayak lebih banyak dipakai kan listriknya, itu bisa sampai 400-an lebih gitu. Terus juga ditambah kan dia kayak WFH jadi kan gajinya juga dipotong. Nah iya, dengan covid gini kan WFH juga nih. Tapi menurut pendapat lu gini kan, apalagi pemerintah udah ngeluarin adalah kartu, di sana ada kartu lah. Iya, ada kartu. Oh yang pakai ruang rindu gitu. Oh yang pakai ruang. Iya. Ada pokoknya ada kartunya. Nah di situ lagi booming lah sekarang, lagi tenar gitu. Nah kira-kira menurut lu berdua ini selain itu juga apa sih yang harusnya pemerintah lakuin gitu? Cara apa biar yang para kerja ini kan jujur loh, ada beberapa orang yang di PHK karena COVID ini. Selain di PHK ada yang dirumahkan, ada juga yang benar-benar kehilangan mata pencahariannya. Terus kita sering lihat di media kayak abang-abang ojek, ojol dan sebagainya itu kan kayak kurang banget untuk pendapatannya. Jadi apa sih coba keluh kesah lu kepada pemerintah itu apa gitu, biar bisa nerapin semua sesuai ranahnya masing-masing dan tidak berdampak sama kita-kita yang di bawah ini, dengan cara pemerintah yang mungkin bisa meregulasi semuanya. Coba gue mau nanya dong dari kalian berdua, ada yang bisa jawab? Kalau gue sih berarti apa yang harus dilakukan pemerintah gitu kan, selain bikin kartu sakti itu ya kan. Nah sebenarnya masyarakat tuh bukan nggak butuh ya, kalau untuk sekarang tuh lebih ke lebih baik kasih duit cash gitu daripada harus dengan belajar kayak gitu kan, harus belajar daftar, dia harus login dan gitu. Yang gue tahu yang daftar tuh berjuta-juta orang, tapi yang dapat paling cuma 1 jutaan. Ya sekarang tuh rakyat-rakyat kecil itu cuma butuhnya uang. Bingung kenapa hanya listrik yang cuman dikasih gratis sama potongan harga, tapi kenapa air juga enggak gitu. Apa mungkin banyak yang harus ditanggung pemerintah, jadi kita juga nggak tahu ya. Ya semoga aja sih ada program-program baru yang menyegarkan hati kita semua. Oh iya, untuk ini pesan-pesan lu berdua nih buat teman-teman yang sedang ngalamin karantina nih kayak kita ini nih. Apa sih yang harus dilakuin selama masa karantina? Seenggaknya karantinanya lebih positif lah, seenggaknya karantinanya ada maknanya. Jadi selain dia selain dia hanya tidur, dia berdiam diri di rumah, kan gak ada manfaat tuh, kurang sekali. Menurut gue juga tidur terus pun nggak baik gitu menurut gue. Jadi kalau dari lu berdua ini apa sih pesan buat teman-teman yang sekarang lagi ngejalanin, bahasa anak sekarang kan quarantine day lah ya, apa gitu? Ya harus lebih produktif sih sebenarnya, karena ini juga teguran juga sih buat para pelaku usaha ya, karena mereka harus sisihin uang buat masa-masa kayak gini. Kita nggak ada yang tahu nanti kedepannya gimana. Jadi buat kayak karyawan biar nggak banyak yang kita PHK, terus juga keuangan kita juga harus bisa kita handle gitu, karena kita nggak ada yang tahu nanti kedepannya gimana, siklus ini berapa lama, terus juga virus ini berapa lama selesainya kita juga nggak tahu. Jadi ini sih sebenarnya buat pembelajaran aja buat kita semua, biar kita tuh harus bisa nabung, sama pelaku-pelaku usaha itu harus nyisihin sebagian keuntungannya buat hal-hal yang nggak terduga kayak gini gitu. Terus oke, sekarang gue masuk ke pertanyaan yang sangat-sangat harusnya kalian nanti nih. Pertanyaan ini sih kayak pertanyaan yang harusnya menyegarkan kalian berdua. Gue pengen tanya, hal apa nanti setelah COVID yang akan kalian lakukan terlebih dahulu setelah COVID ini?
benar-benar hilang yang ada di Indonesia. Gue pengen ketemu nenek gue yang di kampung, karena dia udah tua banget guys. Paling ketemu sama saudara-saudara gue, meluk, ya Allah, akhirnya. Nah pasti sih saudara-saudara jauh ya kan, gue kapan bikin. Apalagi sama nenek gue nggak tahu kapan harus ketemu lagi, soalnya dia udah tua banget guys. Pada Dia udah intinya kalian 80 pengen tahun. silaturahmi lah ya. Iya. Kalian pengen silaturahmi sama teman-teman yang lainnya gitu. Keluarga sih yang Kadang pertama. serius loh. Ini kita kayak anak kecil dikurung, Gak main. iya nggak main gitu. Tapi karena demi kepentingan bersama dan demi untuk mengikuti peraturan pemerintah dan juga bagaimana meregulasi dan juga menurunkan tingkat yang berdampak COVID ini, kita harus lebih mengikuti aturan pemerintah kalau menurut gua. Iya. Terus juga mungkin banyak hal nanti yang bakal dilakuin sama teman-teman kita di rumah juga ya, pasti ya. Teman-teman di rumah kita juga pasti banyak sekali yang ingin mereka lakukan setelah COVID ini berakhir. Jadi sih ya menurut kita mengajak lah ya teman-teman semua untuk berdoa sama-sama agar COVID yang ada di Indonesia ini bisa berakhir Seluruh semua. dunia. Seluruh dunia ya. Semoga Oke. segera Iya, ditemukan apalagi yang vaksinnya. Makasih ya buat kalian berdua udah mau datang ke ruangan gua ini di Ruang Rindu. Mudah-mudahan besok-besok kalian juga jangan bosan-bosan untuk main-main ke Ruang Rindu ini. Kalian ceritain, kalian ungkapin semua keluh kesah kalian, hal apapun itu. Dan buat teman-teman di rumah, kalau kalian juga ingin mengungkapkan keluh kesah kalian, kalian bisa komen di channel YouTube gua. Kalian bisa tanya apapun, dan mungkin kalau pertanyaan kalian dan A few moments later. masukan kalian baik, akan gue undang ke dalam Ruang Rindu ini. Terima kasih. Itu saja yang bisa kita berikan kepada teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat, dan video ini hanya untuk kalian yang stay di rumah. Ya. Bye guys. Bye.